Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam program pemahaman Alkitab. Pada waktu yang lalu kita telah membahas doktrin Allah Tritunggal atau doktrin Allah Esa Tri. Saat ini kita akan melanjutkan pada seri yang kelima, pembahasan tentang doktrin Roh Kudus. Bagaimana kitab suci memberikan kepada kita data-data tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang bersifat ilahi. Kita akan mulai dari Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 14, ayat 16, ayat 17, dan ayat 26. Di sana dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus berkata bahwa Dia akan minta kepada Bapa di sorga. Tentu ini pribadi yang berbeda ya antara Yesus dan Bapa, karena tidak mungkin Yesus meminta kepada Bapa yang adalah dirinya sendiri, supaya mengirim seorang penolong yang lain. Bagi kalangan Unitarian yang menganggap bahwa Allah dalam Alkitab hanya satu pribadi, tentu ayat ini akan menjadi begitu rancu. Yesus meminta kepada Bapa yang adalah dirinya sendiri, supaya Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu dirinya sendiri juga. Tetapi ayat ini saya kira memberikan kepada kita kejelasan, ketegasan, bahwa doktrin Allah yang esa di dalam Alkitab bersifat Trinitarian, yaitu satu hakikatnya tetapi di dalam tiga pribadi. Dan kita sedang melihat pada pribadi yang ketiga, yaitu di sini dikatakan Dia adalah seorang penolong yang lain, supaya Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas saudara bahwa ayat ini bukan bentuk personifikasi. Bukan. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pribadi yang dimaksud, sesuatu yang dimaksudkan ini adalah pribadi, yaitu Roh kebenaran, yang pada bagian lain disebut Roh Kudus atau disebut Roh Allah. Ini bukan sesuatu yang dipersonifikasikan. Karena bahasa di dalam Injil Yohanes ini pada pasal 14 ini dan juga pasal-pasal yang lain itu bersifat pengajaran, bukan kitab puisi. Jadi tidak boleh kita menganggap ini personifikasi. Dan betapa banyak di dalam Alkitab yang menunjuk bahwa Roh Kudus itu memang adalah suatu pribadi. Nah, di dalam ayat 17 di sana Roh kebenaran, di sana dikatakan dunia tidak menerima Dia, ya. Kemudian mereka tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, mengenal sosok ini, mengenal pribadi ini, dan pribadi ini akan menyertai kamu dan bahkan akan diam di dalam kamu. Di dalam ayat 26 pada pasal yang sama, pasal 14 Injil Yohanes, di sana dikatakan, tetapi penghibur. Jadi salah satu tugas dari Roh Kudus itu adalah penghibur. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita lihat di sini dengan jelas Yesus menerangkan tentang Roh Kudus sebagai suatu pribadi yang nanti akan diutus oleh Bapa di dalam namanya. Dan nanti pribadi ini yang akan mengajarkan murid-murid dan sampai kepada kita saat ini akan kebenaran yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan pribadi inilah yang akan menolong kita untuk mengingat semua yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus yang telah dicatat di dalam kitab suci tentu bagi kita saat ini.
Nah, di dalam Matius 28 ayat 19, ini rumusan di dalam upacara baptisan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama. Dalam satu nama, ya. Bahasa Yunaninya jelas itu tunggal. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapa adalah suatu pribadi, Yesus adalah pribadi, maka tidak mungkin Roh Kudus itu hanya suatu semangat atau suatu tenaga aktif dari Allah. Tidak mungkin disejajarkan ketiga pribadi ini. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, Bapa pribadi, Anak pribadi, dan Roh Kudus hanya satu gerakan, satu semangat, satu tenaga aktif Allah, itu tidak mungkin. Apalagi orang-orang percaya dibaptis juga di dalam namanya, di dalam nama Roh Kudus. Jadi ini sekaligus ayat ini untuk menolak paham yang menganggap Roh Kudus itu hanya satu tenaga aktif Allah, sekaligus juga menolak paham Unitarian. Ya, menolak paham Unitarian. Kalangan Unitarian seringkali membuat rumusan pada waktu pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada rumusan itu dalam Alkitab. Yesus sendiri memberikan rumusan pembaptisan, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi sekarang kita seringkali mendengar ada orang-orang kemudian menyimpulkan, menambahkan satu frase lagi di dalam rumusan ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini pandangan Unitarian, dan pada abad permulaan itu diperkenalkan oleh Sabellius. Pengikut-pengikutnya dikenal dengan Sabellianisme. Ya. Yang sebenarnya oleh bapak-bapak gereja, baik gereja barat, gereja timur, ketika membahas ini, telah melihat bahwa ajaran ini bidat, tidak sesuai dengan data di dalam Alkitab. Kemudian, kita akan melihat Roh Kudus sebagai pribadi yang hadir di mana-mana. Omnipresent, hadir di mana-mana. Pertama, Mazmur 193 ayat 7 sampai 10. Di dalam ayat 7, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Di sini berbicara tentang Roh Kudus, ya, Roh Tuhan, Roh Allah. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Engkau tentu di sini adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus yang disebutkan dalam ayat 7 tadi. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Di situ pun Roh Kudus ada. Dalam ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu, tangan Roh Kudus akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Di sini jelas menunjukkan, walaupun ini memang kitab Mazmur, tetapi ini bukan sekedar bahasa personifikasi seperti yang saya singgung tadi. Karena ini mau menegaskan tentang keberadaan Roh Tuhan, Roh Kudus yang hadir di mana-mana. Dia hadir di mana-mana, sehingga kita umatnya tidak mungkin dapat lari dari hadiratnya, lari dari hadapannya. Kemudian berikut kita akan lihat Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu. Jadi saya hanya mengambil beberapa ayat, supaya tidak panjang video ini, beberapa ayat saja dari setiap bagian yang kita akan bahas. Nah berikut, Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu. Dalam Mazmur 193 tadi, saya mengambil ayat 7 untuk mengingatkan kita konteks, ya, konteks pembacaan kita, Mazmur 139, yaitu mengenai Roh Kudus, ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, ya. Jadi yang sedang dibicarakan ini adalah pribadi yang kalau kita bahas selanjutnya, kita akan lihat ini sebagai pribadi yang ketiga di dalam ketritunggalan yang esa, ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Ayat 7. Nah, sekarang kita lihat
ayat 15 dan 16 menunjukkan bahwa Roh Kudus di sini adalah Maha Tahu. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jelas di sini, saudara, bahwa Roh Kudus mengetahui keadaan kita masing-masing. Dia melihat kita masing-masing selagi kita masih dalam kondisi bakal anak. Dia mengetahui, bahkan Roh Kudus sudah mencatat hari-hari yang akan dibentuk di dalam kehidupan setiap orang sebelum semuanya itu terjadi. Di sini sedang menunjukkan bahwa Roh Kudus Maha Tahu. Dia mengetahui setiap keadaan. Tidak ada yang terlindung di hadapan Dia. Bahkan tulang-tulangku, dikatakan oleh pemazmur, tidak terlindung di hadapan Roh Tuhan, di hadapan Roh Kudus. Ketika sedang diproses di dalam kandungan sebagai janin, Roh Kudus melihat, memantau semuanya itu. Nah, ini merupakan pengakuan dari pemazmur. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, ayat 10 di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Jadi kita lihat di sini, roh Allah adalah pribadi yang Maha Tahu. Mari kita lihat sekarang mengenai peran Roh Kudus di dalam beberapa bidang. Pertama, yaitu dalam penciptaan dunia ini. Dalam Kejadian 1, ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata di sana menunjukkan sesuatu yang aktif. Jadi Roh Allah diterjemahkan melayang-layang di sini untuk menggambarkan dia secara aktif bekerja di dalam proses penciptaan dunia ini. Dalam terjemahan lain ada yang menerjemahkan kata tersebut dengan mengeram. Jadi seperti induk ayam yang mengerami telur, ya. Tetapi mungkin lebih pas apa yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Roh Kudus melayang-layang, ya, seperti burung yang melayang-layang, karena memang bentuk aktif pada kata bahasa Ibraninya. Jadi kita lihat Roh Kudus ikut terlibat di dalam penciptaan alam semesta ini. Dalam Ayub 33 ayat 4, di sana dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Allah yang telah menciptakan aku. Kemudian nafas, ruah juga, yang maha kuasa membuat aku hidup. Kemudian dalam Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas, dalam bahasa aslinya, ruah dari mulutnya, roh dari mulutnya, segala tentaranya. Jadi kita lihat di sini bahwa roh, ya, di sini diterjemahkan nafas, ruah dari mulutnya, roh Allah turut bersama-sama di dalam proses penciptaan. Selain penciptaan ini dilakukan oleh firman, bagian A, tetapi ini juga dilakukan oleh
roh Allah. Dalam Mazmur 104 ayat 29 sampai 30, ayat 29 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, apabila engkau mengirim Roh Kudus, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, ayat ini menegaskan tentang keikutsertaan pribadi yang ketiga yang disebut Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam proses penciptaan alam semesta ini, penciptaan umat manusia. Dalam Mazmur 119 tadi ayat 7, ayat 12 dan ayat 13, saya kembali lagi mengutip ayat 7 untuk mengingatkan konteks dari pasal ini sedang membicarakan tentang Roh Kudus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, mari kita lihat ayat 12. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku. Engkau di sini adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Karena konteksnya mulai dari ayat 7 membicarakan tentang peran Roh Kudus di dalam penciptaan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Kau di sini menunjuk kepada pribadi Roh Kudus dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan, ya, ketika Roh menjadikan ya kita ya di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sekali lagi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan, ya. Dalam penciptaan alam semesta ini termasuk kita umat manusia. Mari berikut kita melihat peran Roh Kudus di dalam penciptaan kembali atau di dalam penebusan. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6, di sana jawab Yesus kepada Nikodemus ya. Nikodemus datang menemui dia pada waktu malam dan jawab Yesus kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ada yang menerjemahkan dari oleh air atau roh. Ya, kata dan di sana bahasa Yunaninya kai bisa diterjemahkan memang dan bisa diterjemahkan atau ya bisa diterjemahkan dengan, tergantung konteks yang akan menentukan menerjemahkan apa. Nah, di sini LAI menerjemahkan dan, dilahirkan dari air dan roh. Atau dilahirkan oleh, ya, oleh roh, oleh air dan roh. Yang jelas bahwa air di sini bukan air baptisan, konteksnya tidak menunjuk ke sana. Karena itu ada yang menafsirkan air di sini adalah kelahiran secara jasmani, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 6. Tapi ada juga yang menafsirkan air di sini adalah lambang daripada roh. Karena itu ada yang menerjemahkan dilahirkan dari air atau roh. Dan mereka menghubungkan itu dengan pasal 7. Di mana air hidup di sana berbicara tentang Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya. Oke, apapun penafsirannya, tetapi mari kita lihat di sini peran Roh Kudus, ya, di dalam proses membuat seseorang itu lahir baru. Proses seseorang itu dilahirkan kembali. Roh Kudus berperan di sana. Di dalam ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Atau apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Dalam Titus 3 ayat 5, di sana dikatakan,
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan lama, baptisan kelahiran kembali. Kalau terjemahan LAI sekarang, permandian, ya. Sama ya, permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, yang melakukan pembaptisan ini adalah Roh Kudus. Dan ini ada kaitan dengan keselamatan, yaitu Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Kita mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, lahir dalam keluarga Tuhan, keluarga Allah. Pada awalnya kita lahir dalam keluarga kita masing-masing, tetapi pada kelahiran kedua kita dilahirkan di dalam keluarga Allah, dan yang melakukan hal tersebut adalah Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini peran Roh Kudus di dalam proses penebusan, di dalam proses penyelamatan. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada yang menerjemahkan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, baik diterjemahkan dengan atau diterjemahkan oleh, tetap di sini menunjukkan peran Roh Kudus di dalam proses pemeteraian, peran Roh Kudus dalam proses penyelamatan. Di dalam ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi kita lihat ayat ini menegaskan tentang peran Roh Kudus dalam proses penciptaan kembali atau dalam proses penebusan. Kita masih melihat lagi dalam Ibrani 10 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ayat 15, dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mari kita lihat di dalam ayat 15, di sini Roh Kudus memberi kesaksian tentang perjanjian yang diberikan kepada orang Israel dengan mengutip dari Yeremia pasal 31 ini, dan kemudian Roh Kudus mengampuni kesalahan mereka. Ya, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus ambil peran di dalam proses penebusan, di dalam proses pengampunan. Sekarang kita akan lihat peran Roh Kudus dalam aktivitas misi Allah. Ya, di dalam aktivitas Missio Dei, misi Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus. Tentu ini untuk menyatakan ya kebenaran Allah, untuk menyatakan isi hati Tuhan. Roh Kudus mendorong orang-orang tertentu untuk berbicara atas nama Allah, para nabi dan para rasul. Jadi kita lihat di sana peran Roh Kudus ya di dalam menjangkau dunia ini, di dalam misi, mulai dengan menubuatkan
atau bahkan mewahyukan, mengilhamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada para nabi dan para rasul agar supaya orang-orang diselamatkan. Di sini kita lihat peran Roh Kudus di dalam kegiatan misi Allah. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16, kita lihat di sini dikatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Yang kita lihat di sini bahwa yang dimaksudkan kitab suci ini adalah Mazmur yang menubuatkan tentang Yudas di mana jabatannya diambil oleh orang lain. Tetapi Lukas menulis ini dikatakan bahwa disampaikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyampaikan itu kepada Daud, dan Daud menulis Mazmurnya menubuatkan tentang Yudas Iskariot yang kemudian jabatannya akan diambil oleh orang lain oleh karena ia mengkhianati. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kita lihat di sini Roh Kudus memberikan kuasa di dalam pemberitaan, kuasa di dalam pekabaran Injil. Roh Kudus lah yang memberikan jaminan bahwa Injil keselamatan yang diberitakan itu akan disambut oleh orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang ditarik oleh Bapa datang kepada Kristus, dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada para pemberita Injil ini, para rasul ini, kuasa untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2, di sana kita lihat bagaimana Roh Kudus juga mengutus Rasul Paulus dan Barnabas. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Coba kita lihat, berkatalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hanyalah suatu tenaga aktif Allah, mengapa harus narasinya seperti ini? Berkatalah Roh Kudus, berarti dia satu pribadi, satu sosok yang berkata pada waktu itu di dalam persekutuan jemaat di Antioquia, bahwa khususkan Barnabas dan Saulus bagiku, bagi Roh Kudus, untuk tugas yang telah kutentukan. Roh Kudus menentukan tugas bagi mereka. Ini jelas kita lihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Pribadi Tuhan. Ya, pribadi Tuhan. Kalau, sekali lagi, kalau Allah di dalam Alkitab hanyalah satu pribadi, maka saya berpikir tentu ketika Tuhan mengilhamkan ini kepada para rasul dan para nabi, maka dia tidak akan membuat kita jadi bingung. Maka ayat seperti ini akan berkata atau berubah menjadi berkatalah Tuhan, gitu. Tapi di sini dipakai berkatalah Roh Kudus, karena memang Roh Kudus itu ada sebagai suatu pribadi. Roh Kudus yang berkata untuk menghususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kutentukan. Roh Kudus yang menentukan. Roh Kudus yang mengutus mereka. Tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, saudara, saya kira ayat-ayat ini semakin membuat kita jelas siapakah Roh Kudus itu. Adalah satu pribadi yang memiliki kuasa, satu pribadi yang hadir di mana-mana, yang maha tahu, yang punya peran ketika penciptaan, atau dia juga sebagai pencipta, kemudian punya peran di dalam penebusan, punya peran di dalam misi, dan memang kalau kita mempelajari
ketiga pribadi ini semua terlibat di sana. Mulai dari penciptaan sampai kepada penyelesaian rencana Tuhan bagi dunia ini, semua pribadi terlibat. Kita bisa menemukan ayat-ayat tentu tentang Bapa yang terlibat dalam penciptaan, tapi kita juga boleh menemukan ayat-ayat tentang Yesus yang ada juga di sana, dan sekarang kita juga bisa melihat tentang Roh Kudus yang ada juga di dalam proses penciptaan dunia ini dan untuk proses selanjutnya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7, kita lihat di sini Roh Kudus mengarahkan penginjilan para rasul. Ketika Paulus ya dan teman-temannya melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi kita lihat di sini Roh Kudus mencegah mereka. Artinya Roh Kudus mengarahkan mereka. Mereka tidak boleh memasuki daerah Frigia, daerah Galatia, tetapi disuruh balik ke bagian barat daya, dan akhirnya mereka sampai di Troas. Ya, karena Roh Kudus yang mengarahkan misi itu. Ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, di sini kita lihat dipakai istilah Roh Yesus. Di dalam ayat 6 Roh Kudus, tetapi jangan kita membuat kesimpulan Roh Kudus itu sama ya adalah Roh Yesus, dalam arti pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Tentu tidak boleh hanya dengan kita melihat dua ayat ini. Ya, hanya dengan melihat dua ayat ini. Karena di bagian-bagian lain tentu pribadi Roh Kudus dan pribadi Yesus dibedakan. Walaupun Roh Kudus di sini dapat juga disebut Roh Yesus. Karena Yesus juga mengutus Roh Kudus. Tadi kita sudah baca di dalam Injil Yohanes pasal 14. Bahwa Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. Karena itu, Roh Kudus juga dapat disebut Roh Yesus. Kalau kita baca Yohanes 14, Yohanes 15, 16, di sana memberikan kepada kita petunjuk bahwa Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Jadi kita melihat di sana tugas-tugas yang dilakukan oleh Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus kepadanya. Disinilah kita lihat bahwa ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama di dalam proses mulai penciptaan, penebusan, dan sampai pada penyempurnaan. Nah, di sini saudara kita lihat Roh Kudus dalam ayat 6 mencegah mereka untuk pemberitaan Injil di daerah Asia dan mengarahkan mereka untuk memasuki daerah-daerah baru, yaitu benua Eropa. Dan di dalam ayat 7, kemudian di sana dikatakan Roh Yesus. Nah, ada orang yang menggunakan dua ayat ini untuk kemudian menyimpulkan bahwa Roh Kudus itulah Yesus. Tentu kesimpulan seperti itu tidak komprehensif, ya, tidak melihat data-data secara komprehensif bahwa betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perbedaan dari pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus. Sebab kalau itu sama, maka banyak berita di dalam Alkitab menjadi rancu. Kalau seandainya itu pribadi yang sama, maka apa yang dilakukan Alkitab bukan menjelaskan, tapi membingungkan. Seperti baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ngapain harus dibuat rumusan seperti itu kalau ternyata hanya satu pribadi? Dan ada banyak lagi ya ayat-ayat seperti yang tadi saya sudah tunjukkan di awal. Yesus akan minta kepada Bapa supaya mengutus seorang penolong yang lain. Ngapain ada ayat seperti begitu? Yesus minta kepada Bapa. Kalau kita menganggap bahwa Bapa itu adalah Yesus sendiri. Untuk mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri juga. Saya kira itu akan membuat kekacauan justru. Dan pasti Allah mewahyukan dirinya melalui para nabi dan para rasul justru untuk menerangkan ya keberadaannya. Walaupun tentu ini sangat misterius.
bahwa nalar kita tidak mampu untuk dapat memikirkan secara utuh, secara lengkap, secara sempurna. Namun inilah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Bukan kita mencari penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan kemampuan logika manusia untuk memikirkannya. Kita tidak boleh menyesuaikan penjelasan kita tentang Alkitab sesuai dengan pandangan orang-orang di luar sana. Tapi kita harus menjelaskan menurut apa yang dimaksudkan oleh para penulis Alkitab untuk menyatakan kebenaran tersebut. Sekali lagi saudara, Roh Kudus di dalam bagian ini juga disebut Roh Yesus. Oleh karena Yesus mengutus juga Roh Kudus, dikatakan dalam Injil Yohanes, tetapi ini kedua pribadi yang berbeda. Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus. Meskipun Roh Kudus di bagian sini juga disebut Roh Yesus. Sekarang mari kita lihat metafora cara kerja Roh Kudus. Jadi Alkitab menggunakan lambang-lambang, metafora ya, bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan jangan kita kemudian membangun satu doktrin yang bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah jelas, hanya karena kita menemukan ayat-ayat yang sebenarnya dipakai sebagai metafora. Contoh Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Dalam ayat 38 di sana dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita lihat metafora yang dipakai di sini, air. Roh Kudus, karena di ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus menggunakan metafora air untuk menjelaskan tentang Roh Kudus. Ya, akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudkannya ialah roh. Jadi ini cara kerja Roh Kudus seperti air yang mengalir, itu. Ya. Mengalirlah, ada lagu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar sesuatu yang bukan pribadi, ya, hanya sekedar kuasa yang mengalir, ya, seperti arus listrik, ya, seperti arus listrik. Bisa dirasakan, bahkan bisa membuat kita terpental jauh ketika kita tersentuh dengan arus listrik tersebut. Tetapi arus listrik tidak memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, karena dia bukan suatu pribadi. Memang ada ayat-ayat metafora yang dipakai dalam Alkitab tentang kerja Roh Kudus seperti di sini, yaitu menggunakan lambang air, ya, lambang air. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 8-9 dikatakan, tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Apa yang dimaksud dengan Allah mengurapi Yesus dengan minyak? Sudah tentu ini tidak dalam arti literal Allah mengurapi Yesus dengan minyak. Seperti memang para imam atau raja di dalam perjanjian lama, mereka itu mendapatkan urapan. Ya, ada minyak urapan bagi raja, bagi imam. Dan Allah mengurapi Yesus itu dengan minyak, yang dimaksudkan adalah urapan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus datang mengurapi dia. Ketika Yesus dibaptis, maka Bapa di sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan Roh Kudus datang seperti burung merpati hinggap kepadanya. Ya, jadi kita melihat bahwa Yesus mengalami pengurapan Roh Kudus, tetapi di dalam ayat ini dipakai perlambangan, yaitu minyak. Jadi tadi air, sekarang minyak. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus datang kepada para murid-murid yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem.
Dan di dalam ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kita lihat, saya mengambil hanya 3, ada banyak sekali ya metafora yang digunakan oleh Alkitab, tetapi tadi kita sudah melihat Roh Kudus itu dilambangkan dengan air, kemudian dilambangkan dengan minyak, kemudian dilambangkan dengan api, tetapi tetap kita mesti tahu, kita mesti hati-hati membuat kesimpulan seakan-akan Roh Kudus ini hanyalah sesuatu kuasa yang mengalir seperti air, atau hanya seperti kuasa yang dahsyat seperti api, karena Roh Kudus itu adalah pribadi, dan itu jelas sekali ya, sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika misalnya menyuruh mereka murid-murid membaptis, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak mungkin Bapa adalah pribadi, Yesus adalah pribadi, dan Roh Kudus bukan pribadi. Dan tidak mungkin kalau Roh Kudus bukan Allah, tetapi kemudian disejajarkan dengan Bapa dan Anak. Kalau kita melihat struktur bahasa asli, bahasa Yunani, dibaptis dalam nama, itu memiliki makna teologis, yaitu menjadi milik dari sang nama itu. Dibaptis dalam nama berarti menjadi milik dari nama di mana orang tersebut dibaptis. Jadi kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya orang tersebut menjadi milik dari Allah Tritunggal. Dan sudah tentu sangat rancu sekali kalau Roh Kudus itu hanya satu kuasa, dan kalau Yesus itu tidak setara dengan Bapa, tetapi Yesus sendiri menyetarakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dan itu digabungkan dalam satu nama. Kembali lagi kepada bagian ini bahwa Alkitab menggunakan banyak ya. Ini cuma 3 contoh yang saya ambil metafora yang dipakai untuk Roh Kudus, tetapi jangan kita terjebak kepada metafora ini dan kemudian menyimpulkan Roh Kudus ini bukan suatu pribadi, tapi hanya semacam suatu kuasa. Kemudian Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Mari kita lihat bagian ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Ini kasus Ananias dan Safira ketika mempersembahkan harta milik mereka yang telah mereka jual, dan mereka datang ke jemaat mempersembahkan itu. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dia bilang sudah semua ini hasil tanah yang dia jual, padahal sebenarnya hanya sebagian. Dan Petrus tahu itu. Dan Petrus menegur dia, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kalau Roh Kudus hanya satu tenaga aktif, hanya satu kuasa, ya bagaimana dia bisa didustai? Bagaimana kita bisa mendustai arus listrik misalnya? Bagaimana kita bisa menipu arus listrik? Tentu tidak bisa. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, maka tentu Ananias dan Safira tidak pernah akan dapat mendustai Roh Kudus. Tetapi Petrus dengan jelas menegur Ananias dan istrinya Safira. Mengapa kalian mendustai Roh Kudus? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Saudara, coba bandingkan. Ayat 3, di sana dikatakan Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Di dalam ayat 4 dikatakan, kalian bukan mendustai manusia, tapi kalian mendustai Allah. Di sini jelas bahwa pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Allah? Itu bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau kita adalah bait Allah, berarti yang diam di dalamnya adalah Allah. Coba buka pikiran kita. Logikanya seperti itu. Kalau kita adalah bait Allah dan yang dimaksud adalah tubuh kita kalau kita lihat ke ayat 17, ya. Kalau tubuh kita
adalah baitnya Allah, berarti yang diam di sana, di dalamnya adalah Allah. Tetapi dikatakan yang diam di dalam bait Allah, yaitu tubuh kita, adalah roh Allah. Berarti roh Allah adalah Allah yang diam di dalam kita. Itu logikanya ayat ini. Perhatikan baik-baik. Bukankah kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Baitnya Allah, tapi yang diam di sana roh Allah. Artinya apa? Roh Allah atau Roh Kudus adalah Allah. Pribadi Allah sendiri. Pribadi yang ketiga. Di sorga ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus secara ajaib dapat mendiami dalam hati setiap orang percaya, meskipun juga dia ada bersama-sama di sorga. Tentu ini adalah kerja Allah yang tidak dapat kita pahami, melampaui akal dan logika kita ketika kita sedang belajar tentang keberadaan Allah dan sedang belajar tentang cara kerja Allah. Kita tidak dapat menghakimi Allah dengan mengatakan itu tidak masuk akalku. Padahal akal kita itu tidak lebih dari besarnya tempurung di alam semesta ini. Dan kemudian kita dapat menghakimi Sang Pencipta alam semesta ini. Dan disinilah kita harus sadar bahwa Allah Maha Besar adalah Allah yang melampaui logika kita. Allah yang melampaui nalar kita. Tetapi harus dengan iman kita menerima apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri melalui kitab sucinya. Jelas bahwa di sini roh Allah adalah Allah itu sendiri, pribadi yang ketiga. Mari kita melihat perbandingan Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 kita bandingkan dengan Kisah 28 ayat 25 sampai 27. Kisah 28 ayat 25 sampai 27 itu dikutip oleh Paulus ya di dalam Kisah 28. Dia mengutip Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Mari kita perhatikan pertama Yesaya 6 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan. Oke, perhatikan ini suara Tuhan berkata ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi Tuhan berbicara kepada orang-orang zaman Yesaya, siapa yang akan kuutus? Dan kemudian Yesaya merespon, ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya mendengar suara Tuhan ya. Ayat 9, kemudian firman Tuhan ya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Mari kita lihat ketika Paulus mengutip itu di dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 27, ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus. Mari kita perhatikan, tadi kita sudah baca dalam kitab Yesaya, yaitu firman yang disampaikan oleh Tuhan. Yesaya mendengar suaranya Tuhan. Tetapi di sini ketika Paulus mengutip, Paulus mengatakan, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Ya, di sini kita lihat ayat tersebut ya dikutip walaupun secara struktur tidak persis sama struktur kalimat. Jadi bukan kutipan blok ya, tetapi kita lihat intinya ada di sana. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jelas ini dikutip dari kitab Yesaya tadi.
Tetapi di sana kita lihat perbandingannya, Paulus waktu mengutip ini, dia mengatakan disampaikan Roh Kudus. Sementara Yesaya di sana mengatakan, aku mendengar suara Tuhan. Dan kalimatnya, yaitu seperti yang kita lihat diucapkan juga oleh Paulus. Ya, dalam ayat 9, Tuhan berfirman, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Dan seterusnya ya, ayat 10. Ya, persis gagasannya sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus pun mengatakan itu disampaikan oleh Roh Kudus melalui perantaraan Nabi Yesaya. Jadi kita lihat Tuhan, dan kemudian di sini Roh Kudus. Artinya Roh Kudus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Allah. Dengan kita membuat perbandingan ini. Nah, mari kita melihat lagi satu perbandingan, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 15 sampai 17. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mari kita lihat bagaimana penulis Ibrani mengutip bagian dalam Yeremia 31 tadi, yaitu mengenai perjanjian baru, dan kemudian dituliskan dalam pasal 10 ayat 15 sampai 17. Ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Nah, tadi kita melihat dalam Yeremia 31 itu firman Tuhan. Nah, ketika penulis Ibrani mengutip dari Yeremia 31, dia mengatakan bahwa Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Apa itu? Sama dengan gagasan tadi. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Persis gagasannya sama dengan Yeremia 31, yaitu mengenai perjanjian baru. Yang saya maksudkan dibandingkan adalah Yeremia 31, Tuhan berfirman, di dalam pengutipan penulis Ibrani mengatakan Roh Kudus bersaksi. Nah, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus diidentikan dengan Tuhan yang berfirman pada masa nabi-nabi, kepada Yesaya maupun juga kepada Yeremia. Demikian saya kira sampai di sini untuk materi pembahasan tentang doktrin Roh Kudus. Kiranya ini melengkapi apa yang sudah disampaikan pada 5 video sebelumnya, bahwa doktrin Allah Tritunggal atau doktrin Allah Esa Tri, Allah itu Esa secara hakikat, tetapi dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi, dan itu jelas dinyatakan dalam Alkitab. Tentu kita harus menerima apa yang memang disaksikan mulai dari PL sampai kepada PB, dan bukan kita membangun suatu pengajaran berdasarkan logika kita yang dapat diterima oleh orang luar atau secara umum. Karena konsep di luar tentu berbeda. Kalau konsep di luar Allah mereka adalah Allah yang Esa Unitarian, Alkitab dengan jelas bahwa Allah yang benar, yang menyatakan diri sejak dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru adalah Allah yang Esa Trinitarian.
Jadi doktrin tentang Allah Tritunggal itu bukan diciptakan oleh Paulus seperti tuduhan fitnahan orang-orang di luar sana, bukan nanti juga diciptakan oleh bapak-bapak gereja pada abad keempat dalam konsili Nisea dan konsili-konsili berikutnya, tetapi ini ajaran di dalam Alkitab, masih pada pasal pertama, kitab pertama Alkitab, yaitu kitab Kejadian, gagasan tentang Esa tapi jamak itu sudah mulai dinyatakan. Kiranya kita boleh dapat memperhatikan sejak video pertama, yaitu mengenai Allah Esa Tri, itu data-data secara lengkap mulai PL sampai PB bicara tentang keesaannya, tapi bicara juga tentang kejamakannya. Dan kiranya pengenalan kita akan Allah ini membuat kita semakin sujud di hadapannya, bersyukur kepadanya, bahwa siapakah kita hanyalah debu, tetapi kita boleh dapat mengenal pribadi yang agung, pribadi yang luar biasa. Seperti Paulus katakan, betapa agung rahasia ibadah kita. Dia yang datang menampakkan diri dalam wujud manusia dan disembah dan dimuliakan, baik oleh manusia maupun oleh para malaikat. Dan itulah Yesus Kristus yang sudah datang jadi manusia, namun setelah Yesus kembali, Roh Kudus turun untuk menyertai kita, bahkan tinggal di dalam hati setiap orang percaya, dan menyertai kita untuk sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang demikian, Allah yang sudah menyelamatkan kita, tetapi Allah juga yang menyertai kita sampai kesudahan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai kita jumpa lagi. Haleluya.